Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, Burayot Semprong, hui, MTD Channel selalu di hati. Perkenalkan, saya Muhammad Muiz Mufti Ali, orang Garut asli, yang dakwahnya lembut kayak dodol Garut, seger kayak jeruk Garut, yang macam-macam disrodo karena punya domba Garut. Hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di dunia ini penuh dengan keterbatasan dalam memahami esensi kebenaran akan pengetahuan Tuhan, sehingga kita mengenal yang namanya perbedaan. Maka itu sunatullah atau sebuah keniscayaan. Akan tetapi tidak sedikit manusia yang lupa bahwa kebenaran hakikatnya hanya milik Allah semata dan mengklaim kelompoknya paling benar, yang akhirnya atas nama ajaran agama saling menyalah-nyalahkan, tidak menghargai pendirian orang, menyebar ujaran kebencian, mengkafir-kafirkan, bahkan sampai menghilangkan eksistensi nilai-nilai kemanusiaan. Betul apa betul? Dilansir dari kompas.com, tim analis LAB 45 mencatat dalam kurun 21 tahun terakhir sebanyak 552 aksi terorisme terjadi di Indonesia. Ajaran Islam hadir bukan untuk menghancurkan kemanusiaan, tetapi menjunjung tinggi kemanusiaan sebagai esensi agama. Nabi Muhammad SAW bersabda saat haji wada, "Ala akhbirukum bil mu'min." Maukah ku beritahu pengertian mukmin? Al mu'minu man amanahu nasu ala amwalihim wa anfusihim. Mukmin ialah orang yang memberi rasa aman untuk harta dan jiwa orang lain. Wal muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Sedangkan muslim ialah orang yang memastikan bahwa ucapan dan tindakannya tidak menyakiti orang lain. Wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Sedangkan mujahid ialah orang yang bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah. Wal muhajiru man hajaral khataya wal dzunuba. Sedangkan orang-orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan kesalahan dan dosa. Hadis riwayat Imam Ahmad. Lalu, bagaimana agar mengejawantahkan perbedaan untuk mencapai kedamaian dan menciptakan peradaban di tanah Nusantara? Jawabannya, izinkanlah saya pada saat ini menyampaikan tema tausiah moderasi beragama di tanah Nusantara. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, moderasi menurut Muhammad Ibn Mukrim Ibn Manzur al-Afriqi al-Masri yaitu sesuatu di antara dua sisi, yakni berada di tengah, tidak ekstrim, tidak berlebihan, dan menghindari kekerasan dalam beragama. Moderasi beragama menurut Kementerian Agama RI yaitu cara beragama jalan tengah sesuai dengan pengertian moderasi itu sendiri. Moderasi beragama dalam tradisi Kristen dikenal dengan Golden Mean, dalam tradisi Buddha Majjhima Patidapa, dalam tradisi Hindu Madhyamika, dalam tradisi Konghucu Jonghyong, dalam tradisi Islam kita kenal dengan Wasatiyah. Artinya apa? Artinya setiap agama mengacu pada satu titik mana yang sama, yakni memilih jalan tengah sebagai sikap paling ideal di antara dua kutub ekstrim, yakni ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Makanya Allah menegaskan kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat 143, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat manusia umat pertengahan, litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan supaya Rasulullah menjadi saksi atas perbuatan kamu. Al-ayah, sadaqallahul azim. Selain daripada itu, katanya Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, moderasi beragama memerlukan pengetahuan tentang kondisi dan ajaran agama, serta memerlukan kehati-hatian yang dibingkai dengan emosi yang terkendali. Yang semua itu akan menghantarkan umat manusia menuju kebijaksanaan dan melahirkan sikap tasamuh, toleran, al-adal, adil, dan at-tawazun, keseimbangan.
Wujud implementasinya seperti halnya Sunan Kudus melarang berkurban sapi untuk menghormati agama Hindu pada saat itu. Sunan Kalijaga mengubah tradisi pewayangan menjadi bernapaskan Islam. Sunan Ampel menggunakan istilah ajaran Kapitayan untuk peribadatan umat Islam. Seperti Allah digantikan Hyang Tunggal atau Hyang Widi. Para wali songo menyebarkan ajaran Islam di Nusantara dengan nilai-nilai moderasi beragama, yakni memilih jalan tengah, yaitu tanpa kekerasan dan pertempuran, tanpa menghabisi kebudayaan dan upacara sosial keagamaan. Karena para wali songo lebih mementingkan substantif daripada simbolik. Karena para wali songo yakin bahwa inti kehidupan adalah keberagaman. Sehingga katanya Kiai Haji Agus Sinoto MPD di dalam buku fenomenalnya Atlas Wali Songo menyebutkan 800 tahun Islam belum bisa diterima di Nusantara. 40 tahun setelah dakwah Wali Songo, adipati-adipati sepanjang pantai utara Jawa beragama Islam kecuali Majapahit. Oleh karenanya, marilah kita menjadi muslim sejati, muslim visioner, bersikap moderat, bersikap ketika dihadapkan perbedaan, bukan malah menyebar ujaran kebencian apalagi kekerasan, akan tetapi dengan kebaikan dan keteladanan. Cukup sekian dan demikian dari saya. Mohon maaf bila banyak kata yang salah. Ditutup dengan pantun Ustadz Repa, idaman para ukhti, gagah ketika ikut musabaqah. Mudah-mudahan di event Gesidar kali ini saya bertemu dengan jodoh. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.